Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita bisa kembali berkumpul bertemu di live talk show Bincang Hati spesial Idul Adha. Masya Allah ya. Nah, tema yang kita angkat di Idul Adha ini adalah bukti cinta ayah dan anak. Masya Allah ya. Jadi kan memang kisahnya Nabi Ibrahim ini yang diangkat di Idul Adha ini adalah bagaimana interaksi beliau bersama anaknya Nabi Ismail ketika mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri gitu ya, anak yang sudah dinanti-nantikan bertahun-tahun, lalu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhannya untuk disembelih. Nah, ini kita lihat nanti secara mendalam bagaimana kaitan antara mesin hati penghambaannya dengan mesin hati eksistensi dan kasih sayangnya. Nah, ini akan menjadi topik bincang-bincang kita malam ini ya. Masya Allah. Semangat ya, kita menggali lagi asbabun nuzulnya dari Idul Adha itu seperti apa. Mengingat Nabi Ibrahim itu untuk mendapatkan amanah Nabi Ismail itu di umur yang sudah tua ya, 86 tahun. Umur yang istilahnya kalau di zaman sekarang kayaknya nggak mungkin lah ya punya anak lagi. Udah dekat maut itu biasanya. Orang lama umurnya panjang-panjang. Nabi Ishak aja dapatnya di umur 100 tahun Nabi Ibrahim itu ya, luar biasa ya. Jadi di situ kita dapat pelajaran bahwa ketika Allah berkehendak maka terjadilah gitu kan. Nah, ini yang kita harus taat ya terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah gitu kan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim menghadapi banyak cobaan ya Pi ya. Banyak sekali cobaannya, yang dia diusir dari kaumnya, dia yang berdakwah kepada keluarganya gitu kan. Udah gitu dia istilahnya akhirnya dia pergi meninggalkan kampung halaman gitu karena istilah sulit berdakwah gitu kan. Sampai ke Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala gitu ya. Akhirnya dikejar sama Namrud, dibakar gitu, sampai Allah memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin gitu ya. Jangan sampai api ini membakar Nabi Ibrahim. Jadi Allah katakan, Allah berfirman untuk api yang panas itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim gitu ya. Itu luar biasa ya. Qulna ya naru kunni barda wassalaman ala Ibrahim. Jadi di situ api khasiatnya kan harusnya api itu panas kan khasiatnya. Nah, hanya saja jadi dingin karena Allah perintahkan gitu. Ini luar biasa ya. Nah, dapat Ismail ini yang luar biasa, doanya Nabi Ibrahim yang istilahnya sudah lama sekali gitu ya. Akhirnya dikabulkan di usia 86 tahun gitu ya. Nabi Ibrahim berdoa terus sama Allah, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin katanya. Ingin sekali Nabi Ibrahim itu dianugerahkan kepadanya seorang anak yang soleh gitu. Nah, inilah Nabi Ismail gitu dalam perjuangannya ya. Terus setelah sampai situ belum juga ujiannya selesai tuh. Masih juga diperintahkan untuk ke lembah yang tandus. Ke lembah yang tandus, di sana dimintalah Siti Hajar dan juga Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim dan ditinggalkan di sana. Disuruh ditinggalkan di lembah yang tandus. Hanya saja ya dengan perjuangan keluarga yang soleh lah ya, Siti Hajar yang soleha, Nabi Ismailnya juga sangat masih bayu bertawakal gitu. Masih bayi masih yang menendang-nendang ya. Siti Hajar berkata kan,
apakah ini perintah Allah katanya itu. Kan biasanya ya firman apa istilah perintah-perintah Allah itu datang dari mimpi-mimpi lewat Nabi itu kan. Nah akhirnya ya Siti Hajar menyanggupi gitu ditinggal di lembah yang tandus, ditinggal di sana dengan segala ketabahannya, ketawakalannya itu luar biasa ya. Dibayangin lah ya, yang entah-entah berantah, tidak ada pohon, tidak ada rumah, pokoknya cuma sejauh mata memandang itu hanya lembah yang tandus gitu. Itu luar biasa ditinggal di sana. Akhirnya ketika saat itu Ismail kehausan gitu kan, Ismail kehausan, menendang-nendang sana Siti Hajarnya bolak-balik Safa Marwah gitu kan. Akhirnya ternyata memancarlah air zam-zam dari kakinya Nabi Ismail. Ini gitu ya, luar biasa ya. Nah, disinilah asal muasal Mekah dibangun, katanya dekat air zam-zam yang memancar dari kaki Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Mekah gitu. Awal mulanya Mekah berdiri. Ya memang itu hikmah ya, dari setiap ujian maka Allah akan memberikan kemenangan gitu ya, makanya memberikan hikmah yang baik gitu. Kita nggak tahu kalau ujian yang kita peroleh itu mungkin di mata kita bisa jadi hal yang berat gitu, bisa jadi hal yang sulit, tapi kalau kita berhusnuzon sama Allah, insya Allah itu. Jadi emang kalau kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu memang banyak ya. Tadi yang udah disampaikan sama Mihani ketika Nabi Ismail masih bayi gitu ya, peristiwa munculnya mata air Zam-Zam, terus membangun Ka'bah juga, itu kisah antara Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail juga. Nah, emang kita sekarang sedang bicara di momen Idul Adha-nya, ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail ya. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam surat As-Safat ayat 102 ya. Di terjemahnya itu, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar, orang yang sabar ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya sendiri, lalu itu ditandain sebagai perintah dari Allah, lalu Nabi Ibrahim menanyakan kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Jadi tidak, oh pokoknya perintah gini harus ikut gak gitu. Jadi tetap bagaimana dialog, pendapatmu ya? Gitu, dialog gitu. Diskusi dulu. Nah, ini luar biasa. Nah, itu yang menjadi dasar ibadah kurban bagi umat muslim yang diperintahkan juga kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan itu sebagai ibadah umatnya Nabi Muhammad ya. Nah, itu yang mau kita bicarakan, yang peristiwa tadi itu As-Safat 102 tadi yang mau kita bicarakan.